Bang, kalau pendeta nggak sengaja numpain air ke saudara yang muslim, apakah itu termasuk baptis percik? Karena lo lagi pegang air. Yesus tuh bukan ahli prank gitu. Domba tersesat, haleluya. Kembali lagi bersama saya Coki Pardede, Yeri Pati Nasrani. dan kita lagi-lagi mengisi hari Minggu teman-teman di jam yang memang kebetulan bertepatan dengan apa istilahnya ibadah online lainnya. Ibadah online lainnya. Tapi bukan berarti kita mengencourage kalian untuk meninggalkan ibadah online lain, tidak. Karena kalau dia biasanya live streaming ya. Iya, betul. Kalian bisa tonton itu dulu atau setelah itu nonton kita. Iya. Karena kita kan kita upload atau nonton kita juga nggak apa-apa. Paling ketawa-ketawa sendiri nanti di tengah. Kamu nonton ibadah apa kok? Ada suara Coki. Bener. Aduh. Dan sekali lagi nih, konten Domba Tersesat ini sebenarnya adalah konten di mana kita memberikan platform lah ya, Pak Yeri, ya, kepada teman-teman. Ruang. Kepada teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen untuk bertanya segala sesuatu yang tentunya berbau Kristen ya. Ya, betul. Nanti kalau misalnya kita bisa jawab ya kita jawab. Kalau kita tidak bisa jawab, kita kasih ke Habib Jafar saja yang susah-susah. Karena dia tidak bakal kena penistaan kalau Habib Jafar. Langsung saja kita bahas. Wah, ini dari Abel Josiah. Wah, namanya Kristen banget nih. Apakah orang yang berdoa dengan kata untuk hari ini boleh diganti dengan kata untuk selama-lamanya? Biar ke depan tidak usah berdoa. Tapi banyak yang mikir gitu, Cok. Masa? Ya kan? Beli renungan harian, tau kan? Iya, iya, iya. Baca aja sekali 30. Iya. Abis itu nggak usah satu dulu lagi. Nah, Sekali. mekanismenya tuh gimana sih sebenarnya? Iya, jadi kan sebenarnya gini. Kan sistem-sistem kayak gitunya tuh. Iya, jadi sebenarnya ada ayat yang berkata setiap pagi dia tuh memberikan kasih dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi ada sesuatu yang baru tiap hari sebenarnya. Oke. Ya, dan tiap hari juga Tuhan tuh membangun hubungan dengan kita. Jadi nggak dirapel gitu. Oke, sekali sebulan kita ketemu ya. Kayak kita gitu, nanti ketemu minggu depan ya. Kalau Tuhan tuh mau tiap hari. Cuma kadang-kadang anak-anaknya yang mau setahun sekali pas Paskah. Tapi sebenarnya jalur itu dibuka setiap hari ya? Iya dong. Iya dong, kapan aja, di mana aja gitu. Jadi nggak perlu dirapel gitu. Berarti sebenarnya kata-kata hari ini itu sebenarnya adalah undangan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Untuk ya udah lo hari ini bisa, besok Iya. bisa. Jadi setiap hari itu spesial karena Lebih susah ngurus KTP loh. Daripada ngobrol sama yang di atas. Iya kan dia? betul. Kagak harus. Nggak ada birokrasi, nggak ada protokoler. Mau ambil di WC juga bisa. Yang penting tulus ya. Iya. Oke, baik. Jadi silakan Abel Josiah ya. Dan alasan ini juga hanya bisa Anda tanyakan di sini, tidak bisa di keluarga Anda di Tempeleng. Oke, next ya. Ini, wait. Bentar. Oke. Next. Ini dari Randall Tarigan. Wah, ini nama-nama orang. Yes, ala kita ini. Ala kita nih. Shalom. Udah jelas orang Kristen. Berhubung lagi PPKM, apakah saya masih harus ke gereja untuk menerima perjamuan kudus? Bisa nggak dikirim via GoFood? Di Tokopedia ada jual, Dok. Di bawah 10.000 Mas. Iya, itu ya, yang ininya ya. Dua, iya. Nah, mengenai, nah ini juga kebetulan kita lagi PPKM nih. Mungkin lu bisa ngasih tahu sama teman-teman. Value ibadah online dan value ibadah di gereja itu lebih tinggi mana sih sebenarnya kalau lagi PPKM? Kalau ini ya sebenarnya sama sih, karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu bukan dua patokan yang harus di-compare satu dua gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau dalam pemaknaan esensi yang nggak ada bedanya. Yang penting bagaimana sikap hati kita beribadah. Contoh misalnya perjamuan kudus itu. Apakah kalau di rumah jadi nggak sah, ya kan? Kalau iya Gojeknya bawa bener, kalau enggak kan, ya. Terus ada yang pernah nanya kan kalau diganti bis kuat yang pertanyaan. Jadi
sebenarnya pemaknaannya adalah memaknai perjamuan kudus itu sendiri. Bagaimana realita baru akan lahir di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya pemaknaannya mau di rumah, mau dimanapun kita bisa, bahkan nggak perlu nunggu awal bulan sebenarnya. Dan sebagai kepala keluarga bisa juga menentukan kapan dan bagaimana di antara keluarganya. Itu merupakan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dibakukan. Karena maknanya adalah bagaimana kita memaknai tubuh dan darahnya itu. Oke, berarti sebenarnya tergantung situasi dan kondisi ya? Iya. Dan sebenarnya situasi PPKM sekarang ini juga bisa kita gunakan sebagai momentum untuk mencari esensi dari ritual yang selama ini kita lakukan gitu. Iya, betul. Baik. Dan juga kan sebenarnya modal transportnya bisa untuk kuota internet ya. Jadi sebenarnya fine-fine aja. Next ada Sweet Organic, dia bilang tersesat haleluya. Shalom Uncle Yeri, saya ingin bertanya, kira-kira penyebab tersisa 12 bakul makanan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa karena ada yang vegetarian? Oh iya, roti ikan ya, daging ya? Ikan. Sorry, saya ingin konfirmasi, emang 12 bakul? 12 bakul, betul. 12 bakul. Oke. Iya. Oke, itu ada maknanya nggak sih kenapa tersisa? Iya, jadi sebenarnya gue serius. Iya. Jadi ini menarik nih. Ada dua sisi. Yohanes 10 bilang Yesus datang membawa kelimpahan. Tapi salah satu doa yang diajarkan adalah berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau gitu kenapa sisa 12 bakul? Iya. Dan artinya kalau semuanya rakus, memaksain, ya nggak akan ada sisa 12 bakul. Jadi dia kasih kelimpahan, tapi karakter kita ambillah yang cukup buat kita, ya sisanya jangan dihabisin. Gitu. Paham. Iya kan? Berarti sebenarnya konsisten aja ya? Iya, dan itu kan 5.000 cuma laki-laki aja, belum perempuan dan anak yang ditulis gitu. Jadi sebenarnya pemaknaannya di karakter itu. Jadi ada kok, kenapa nggak dihabisin semua? Nah kalau kita bisa sisain dan ambil yang cukup buat kita, itu baik bukan cuma untuk kenyangnya, tapi untuk karakter dan mentalitas kitanya. Nggak rakus, nggak tamak. Iya. Dan tentunya memang pasti dari 12 bakul itu akan digunakan untuk yang lain-lain lah ya. Tapi memang tidak dijelaskan detail. Oke, baik. Berarti bukan karena vegetarian. Bukan untuk 12 murid juga, masing-masing buat satu. Kenapa ada beseknya? Lucu banget. Ini dari Yoel Tarigan. Bang, kalau pendeta nggak sengaja numpain air ke saudara yang muslim, apakah itu termasuk baptis percik? Saya lagi pegang garis. Jumatku, apakah itu? Ya itu ada orang nanya. Jadi ada orang nunggu kendaraan umum di depan gereja. Cuma habis hujan ada kumbangan gitu, terus diterobos sama orang, terus basah semua. Apakah itu baptis massal gitu? Orang bilang gitu kan, tabrak aja gitu. Enggak lah. Oke, enggak bukan. Berarti air yang dipegang misalnya ada pendeta bawa baskom, orang nggak perlu panik ya? Iya, nggak perlu panik. Jadi siram nggak perlu gitu ya? Jadi kayaknya Yesus tuh bukan ahli prank gitu loh. Itu kan kayak prank, ya kan? Jadi nggak auto kan juga orang. Jadi orang berpikirnya dengan mungkin memakai atribut Kristen, auto Kristen gitu. Nggak seperti itu. Oke. Karena baptisan itu kan cuman ada hal yang harus diyakini supaya itu bisa terjadi. Itu kan kita pernah bahas ya. Jadi itu tanda pertobatan. Waktu orang bertobat, ya dia memberi diri. Jadi meskipun kena air seember juga nggak auto Kristen lah. Baik. Jadi poinnya bukan di airnya. Bukan di airnya. Baik, betul. Oke, nah ini sekarang pertanyaan terakhir nih di episode ini. Ini dari Kristanto. Apabila kaum minoritas perempuan meninggal, maka harus di make up. Apakah boleh di endorse merek make up tertentu untuk keperluan di review? Kok bisa ya nanya gitu ya? Yang satu mau bongkar kuburan orang Kristen ngambil jasnya. Yang satu mau make upin mayat. Enggak kena. Ya jelas Anda tidak diterima di gereja masing-masing. Anjir kenapa? Ya sudah lah, ini mah udah jelas jawabannya. Iyalah. Tapi apakah ya itu udah pernah kita jawab lah ya, intinya kenapa
pada saat orang Kristen meninggal tuh dipresent sebaik mungkin gitu udah Iya, pernah ya. iya. Intinya karena itu bentuk salah satu penghormatan Iya, terakhir ya. iya, betul. Dan sebenarnya apapun kostumnya nggak masalah kan. Iya, kan ada yang nanya pakai kostum Cosplay, Kamen Rider. Masa orang Kristen meninggal cosplay, kenapa cosplay? Ya sudahlah, Ya. terima kasih banyak. Jadi intinya semoga konten Domba Tersesat ini bisa menjadi salah satu hiburan lah buat teman-teman dan juga konten yang mungkin bisa sedikit memberikan edukasi. Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya.